Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Sahabat Ahsana rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah Azza wa Jalla. Allah penggenggam segala kekuasaan, Allah pengatur segala kejadian. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, dan sesuatu terjadi atas kudrah dan iradat Allah. Bersyukur atas limpahan nikmat taufik hidayahnya. Kalau kita hitung nikmat Allah dalam sehari semalam, 100.000 kali jantung ini berdetak. Keluar masuk nafas ini dalam sehari semalam 20.000. Lalu darah ini mengalir 17 juta mil arteri. Otak ini ada 14 miliar sel. Otot besar ini ada 750. Setiap hari kita berkata-kata, bertutur kata kurang lebih 4.000 sampai 6.000. Belum kalau penceramah, ustadz, pelawak, artis, lebih banyak lagi. Semua itu nikmat yang Allah curahkan dalam setiap harinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah, tidak dapat menghitungnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada anak yatim piatu yang tiada ayah tiada ibu, tetapi hidupnya sangat suka membantu. Kedatangan di dunia ini membawa berkah. Beliau tidak pernah menyerah kepada kaum-kaum jahiliyah. Walaupun dicaci, dihina, difitnah, dilecehkan, tidak pernah putus asa. Baginda Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan kita jadikan qudwah hasanah dalam seluruh aspek kehidupan. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam menegakkan, mensyiarkan, mendakwahkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Sahabat Ahsana TV dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Sahabat Anas bin Malik menceritakan, Anas bin Malik ini adalah sahibu sirri Rasulullah. Kalau saat ini ada orang yang bisa berziarah ke makam Rasulullah, bangga dan bersyukur. Ada yang bisa bermimpi ketemu Rasulullah, itu nikmat yang luar biasa dan bersyukur. Anas bin Malik ini 10 tahun beliau khidmat kepada baginda Rasulullah. Beliau melayani Rasulullah 10 tahun, memandang wajahnya setiap hari, melihat ahwalnya, akwalnya setiap hari. Nikmat yang luar biasa tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain, apalagi kita. Beliau menceritakan suatu hari, kunna julusan ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas ini sedang duduk-duduk kongko kalau bahasa sekarangnya dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan ketika sedang berkumpul, yattali'u alaina rajulun min ahlil jannah. Jadi sudah berkumpul Anas, Rasulullah dan sahabat yang lain, beliau mengatakan bakal hadir, bakal muncul, bakal nampak rajulun min ahlil jannah, laki-laki ahli surga. Akhirnya fatala rajulun minal ansar. Ketika Rasul mengatakan akan muncul itu, datang, nampak muncul laki-laki dari Ansor. Tangzifu lihyatuhu min wudhu'ihi. Jenggotnya basah karena wudhunya. Waqad ta'allaqa bina laihi shimalihi. Dia mencangking dengan tangan kanannya sendalnya. Lalu sahabat ini pergi ke masjid. Falamma kana yaumul ghad. Pada hari yang kedua, sahabat Anas berkumpali dengan Rasulullah. Beliau mengatakan di hari kedua, yattali'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Bakal nampak, bakal hadir
bakal muncul di hadapan kalian semua. Al-an, sekarang ini rajulun min ahlil jannah, laki-laki dari ahli surga. Fatola'a misla dalik. Kemudian di hari kedua ini muncul laki-laki yang kemarin itu juga, yang basah jenggotnya dengan wudhu, mencangking sandal tangan dengan tangan kanannya. Lalu dia masuk ke masjid. Dia tidak viral, dia tidak populer, tidak terkenal. Tapi sahabat Rasulullah langsung mengatakan rajulun min ahlil jannah. Subhanallah. Falamma kana yaumus salis, ketika hari ketiga, Anas berkumpul dengan Rasulullah, dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Rasulullah mengatakan yang ketiga kalinya di hari ketiga, yattali'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Bakal muncul, bakal nampak, bakal hadir sekarang ini di hadapan antum sampean you sekalian, laki-laki ahli surga. Ini membuat heran sahabat yang lain. Membikin pertanyaan besar, apa hebatnya? Ketika Rasulullah sudah mengatakan hari ketiga, faqama Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah meninggalkan majelis tersebut. Tabi'ahu Abdullah bin Amru bin As. Lalu Abdullah bin Amru ini penasaran, ini hebatnya apa sih sehingga Rasulullah mengatakan rajulun min ahlil jannah, rajulun min ahlil jannah, rajulun min ahlil jannah. Kemudian dia mengingati sahabat tadi. Setelah diikuti, lalu dialog. Ya Abdullah, inni lahaitu abi fa aqsamtu alla udkhula salasa layalin. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, saya sedang ribut dengan ayahku. Lahaitu abi. Lalu saya bersumpah, aqsamtu alla adkhula salasa layalin. Saya bersumpah 3 hari nggak bakal pulang. Saya lagi ribut, saya lagi berantem, saya lagi cekcok sama bapak saya. Lalu intinya memohon izin untuk nginep, untuk mabit bermalam salasa layalin, 3 layar. Akhirnya, na'am, silakan, tafadhol untuk mengikuti saya, untuk mabit di rumah saya yang sederhana. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amru bin As ini 3 malam mabit di rumah Abdullah tadi. Lalu dia menyelidiki, meninvestigasi, melihat dengan langsung apa yang dikerjakan sahabat tersebut sehingga Rasulullah sampai rajulun min ahlil jannah. Yang pertama dilihat, lam yarahu yaqumal laila. Ternyata semalam juga tidak sholat malam kayak yang lain, kayak antum sekalian, kayak kita. Lalu yang kedua, yang dilihat hanya bolak-balik di tempat tidurnya, zakara wa takabbar, sambil zikir, sambil baca takbir. Cuman yang positifnya, lam asma'hu illa khairin, illa khair. Saya tidak mendengar statementnya, kata-katanya, ucapannya, kecuali yang positif, yang baik. Mau dimarahin, mau susah, mau sedih, pokoknya statementnya alhamdulillah, 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 baik semua. Jadi tidak ada keluh kesah, tidak ada caci maki dan sebagainya. Akhirnya 3 hari berlalu. Lalu dia pamit. Ya Abdullah, lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajar. Saya sebenarnya tidak ribut dengan bapak. Saya sebenarnya tidak ledang diam-diaman berantem dengan bapak. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thalatha mirar. Saya mendengar Rasulullah berkata 3 kali 3 hari berturut-turut. Yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah, bakal muncul, bakal nampak, bakal hadir laki-laki ahli surga. Fatola'ta anta thalatha mirarin. Kemudian antum datang lagi, sampean datang lagi, you datang lagi, lu lagi. Saya penasaran. Walakin lam araka amala kathirin. Saya tidak melihat dengan mata kepala Anda beramal banyak. Wakitu an ahtaqira amalahu. Hampir saya memvonis, berasumsi ini jangan-jangan Rasulullah salah ini mengatakan rajulun min ahlil jannah, tapi amalnya tetek, amalnya kecil, amalnya tidak luar biasa. Subhanallah, akhirnya rajul tadi mengatakan, Abdullah, wallahi ma huwa illa ma ra'aita. Demi Allah, saya juga begitu doang, bukan nambah amal karena ada antum, nambah saya rajin ibadah karena ada orang lain, tidak. Ini natural, ini yang saya lakukan setiap hari. Lalu Abdullah bin Amr bin Amis itu pergi. Wallaitu fada'ani. Kemudian dia meninggalkan mungkin dengan agak kecewa. Jangan-jangan Rasulullah salah ini. Lalu diundang lagi sama Abdullah tadi. Wallahi ma huwa illa ra'aita. Ma ra'aita. Demi Allah itu yang saya lakukan semacam itu.
Tapi ini ada amalan yang luar biasa. Yang saya lakukan amal saya sedikit, amal saya tidak banyak, tapi walakin la ajidu fi nafsi li ahadim minal muslimina khisyan. Saya amalnya sedikit, tilawah tidak banyak, sedekah tidak banyak, tapi la ajidu fi nafsi li ahadim minal muslimina khisyan. Saya tidak pernah ada kemarahan, tidak pernah ada dendam, tidak ada pernah emosi kepada seorang pun dari orang muslimin. Hisyan, kebencian, kedengkian dan sebagainya. Orang yang mencaci, memaki, membuli, memfitnah saya sebelum datang minta maaf. Sebelum WA saya maaf, saya minta maaf. Lalu yang kedua, wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyahu. Saya tidak pernah dengki terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain. Walaupun istrinya lebih cantik, dia lebih mancung, dia lebih putih, la ahsudu ahadan. Mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih besar, sawahnya lebih banyak, kambingnya lebih banyak, la ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyahu. Saya tidak pernah dengki, saya tidak pernah iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada seorang pun di antara mereka. Lalu Abdullah bin Amr ini mengatakan, wallahi, inilah yang menyebabkan Rasulullah mengatakan rajulun min ahlil jannah walladzi la tuqaqu, dan ini yang saya tidak mampu. Amal antum tidak banyak, tapi antum bersih, hati antum bersih, hati antum suci, sehingga mengantarkan ke surganya ilahi. Pemirsa dimanapun Anda berada, mohon maaf segala kesalahan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asana TV.